Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dengan suara weng, tangan perak besar terulur. Pemuda yang sangat dingin itu tidak mengatakan apa-apa dan malah langsung mengambil tindakan, menyerang Shi Hao. Mengulurkan tangan naga. Banyak orang terkejut, mengungkapkan ekspresi ketakutan. Tangan perak besar itu tertutupi oleh sisik-sisik perak. Pada awalnya, telapak tangan dan jari-jarinya masih terlihat, tetapi kemudian berubah menjadi naga sejati. Serangan yang benar-benar menakutkan itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Shi Hao tergerak. Sekte Heaven Mending benar-benar tangguh, sebenarnya memiliki teknik berharga yang terkait dengan naga sejati. Itu benar-benar mengejutkan. Ini bukan teknik berharga yang lengkap, melainkan teknik yang rusak. Namun, itu masih menunjukkan kebesaran sekte besar, membuat semua orang ngeri. Aura Shi Hao berubah, dan seluruh keberadaannya seperti gunung yang menjulang tinggi. Dia menyingkirkan ekspresi tersenyumnya dan menekan dengan telapak tangannya untuk bertemu langsung dengan tangan naga itu. Di antara dua individu, cahaya segera melonjak hebat. Kekuatan itu panik dan ganas. Simbol-simbol itu seperti lautan saat mereka bertabrakan dengan keras, adegan itu sangat ganas. Tubuh Shi Hao bergetar sedikit. Dia tidak menggunakan teknik berharga apapun dan hanya menggunakan simbol primordial yang paling mendasar. Tangan naga perak diblokir, mengejutkan semua orang di sini. Anak muda yang setidaknya berusia 17 atau 18 tahun mundur beberapa langkah. Wajahnya penuh kejutan, karena dia tidak percaya apa yang terjadi. Sebenarnya ada seseorang yang bisa memblokir serangan ganas dan mendominasi darinya. Shi Hao juga sama terkejutnya. Heaven Mending Sekte benar-benar tangguh. Bahkan seorang murid muda seperti ini sangat sombong. Itu jauh melebihi harapannya. Kenyataannya, yang lain bahkan lebih terkejut. Mereka mengenali identitas individu muda itu dan tahu bahwa ini adalah salah satu murid inti Heaven Mending Sekte. Namun, dia sebenarnya berada di pihak yang kalah. Pada saat ini, semua orang memandang Shi Hao seperti dia adalah monster. Siapa dia? Apa latar belakang yang dia miliki? Mereka merasa sulit untuk membedakan identitas individu yang begitu kuat. Di sisi individu muda itu ada dua gadis. Mereka juga dikelilingi oleh cahaya suci yang kabur. Mereka juga terkejut, karena mereka tahu betapa tidak biasa adik laki-laki mereka. Di dalam sekte mereka, dia memiliki status yang hebat, namun pada akhirnya dia dipaksa kembali oleh seseorang. Siapa sebenarnya kamu? Pemuda itu bertanya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya. Apakah Peri Yu Chen datang? Shi Hao juga memberinya pertanyaan. Ketika tiga individu Heaven Mending Sekte mendengar apa yang dia katakan, semua wajah mereka menjadi jelek, terutama wajah pemuda itu. Jelas bahwa dia merasakan semacam kerinduan pada Peri Yu Chen di dalam hatinya dan tidak ingin orang lain berbicara secara acak. Kakak seniorku akan segera datang ke sini. Bisakah Anda berbicara tentang identitas Anda sekarang? Pemuda itu bertanya dengan dingin. Peri Yu Chen juga datang. Fakta ini membuat semua orang merasa khawatir. Tanyakan pada Yu Chen kalau begitu. Dia tahu siapa aku. Setelah berbicara, dia menarik kembali ekspresi tersenyumnya, karena dia tidak ingin terlibat dengan sekte ini lagi. Saya tahu sekarang. Kamu adalah yang disebut pemuda tertinggi. Cahaya berkelap-kelip di wajah dingin pemuda itu saat dia terus menatap Shi Hao. Di sampingnya, kedua wanita muda itu juga terkejut. Kedua wanita muda itu tahu bahwa Peri Yu Chen memiliki beberapa tujuan.
Status pemuda tertinggi sangat hebat dan dianggap sangat tinggi oleh semua orang. Sekarang banyak orang menebak identitas Shi Hao. Mereka semua menghirup udara dingin dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Orang-orang dari Heaven Eye Holy Mountain, khususnya, merasa seolah-olah pikiran mereka ada di mana-mana ketika mereka memikirkan kekasaran mereka barusan. Mereka hanya membawa pada diri mereka sendiri keinginan kematian. Mereka memiliki perasaan bahwa tidak ada seorang pun di tanah terlantar dari generasinya yang dapat menekannya. Orang-orang dari generasinya bukanlah lawannya. Aku justru mencarimu. Aku akan memberimu pelajaran. Pemuda Heaven Mending Sekte membuka mulutnya. Cahaya yang menyala-nyala muncul di matanya, dan di dalamnya terkandung kesombongan dan sedikit kecemburuan. Seharusnya tidak ada permusuhan di antara kita, kan? Namun, dengan Yu Chen, ada beberapa persahabatan. Shi Hao tersenyum. Ketika pemuda itu mendengar Shi Hao mengucapkan dua kata, Yu Chen, matanya menjadi lebih dingin. Matanya menjadi diliputi permusuhan ketika dia berkata, aku ingin melihat seberapa baik orang-orang yang ditemukan kakak perempuanku. Saya ingin melihat apakah ada reputasi yang tidak pantas. Adik laki-laki, jangan bertindak kasar. Dua wanita muda lainnya berbicara. Mereka juga luar biasa, tidak hanya dalam penampilan mereka, tetapi juga dalam temperamen mereka. Mereka memiliki jenis aura suci. Kakak senior, jangan hentikan aku. Saya perlu melihat sendiri apakah orang-orang di wilayah gurun itu sekuat legenda. Mata pemuda itu berkedip-kedip dengan cahaya. Shi Hao tertawa dan dengan sengaja berkata, Yu Chen dan aku minum bersama dengan gembira, menghargai banyak malam yang diterangi cahaya bulan, dan menemani satu sama lain selama lebih dari sebulan. Kami adalah teman yang sangat dekat. Jika Anda benar-benar adik laki-lakinya, mengapa Anda memperlakukan saya dengan permusuhan seperti itu? Untuk alasan apa? Ketika pemuda itu mendengar apa yang dikatakan, alisnya terus melonjak dan ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas. Kali ini, auranya menjadi beberapa kali lebih ganas. Adik laki-laki, biarkan saja. Kedua wanita itu mencoba menengahi situasi, tetapi itu tidak berguna. Jelas bahwa latar belakang pemuda ini dalam sekte mending surga tidak kecil, dia kemungkinan adalah pewaris karakter penting. Kalau tidak, kedua wanita muda itu tidak akan merawat adik laki-laki mereka seperti ini. Hong! Serangan ini seperti ekor naga awan yang menyapu. Pemuda itu melayang ke udara dan tersapu dengan kaki. Seolah-olah naga sejati itu sendiri muncul. Dengan ganas, itu menabrak kepala Shi Hao. Dia sangat mendominasi. Auranya melonjak, dan simbol mengalir seperti sungai bintang. Pemuda itu diliputi kemarahan dan kecemburuan saat dia menyerang Shi Hao. Peng! Telapak tangan Shi Hao bersinar, dan simbol merah tua yang rusak muncul. Gambar Vermilion Bird muncul di tangannya, ini adalah perwujudan dari serangan 4 kali lipat Vermilion Bird. Dihadapkan dengan teknik berharga yang mengandung aura naga sejati, dia tidak berani memperlakukan pertempuran ini dengan sembarangan. Dia menggunakan beberapa metodenya untuk mengukur kekuatan pemuda ini. Hong! Telapak tangan dan jarinya bertabrakan dengan kaki. Kabut melonjak, dan seluruh tempat itu hancur berantakan. Batu-batu gunung meledak saat simbol melonjak dengan keras. Magma di bawah tanah melonjak beberapa ratus hang ke udara. Tekanan di sini benar-benar mengerikan. Semua orang mundur. Murid inti Heaven Mending Sekte sedang melawan pemuda tertinggi gurun, fakta ini membuat semua orang sangat terguncang. Ini hanyalah pertempuran antara raksasa. Telapak kaki pemuda itu terasa nyeri. Ketika dia mundur, matanya menunjukkan ekspresi takjub. Bagaimana mungkin anak muda yang beberapa tahun lebih muda darinya bisa begitu kuat?
Tidak heran kakeknya selalu memperingatkannya untuk tidak bertindak begitu sombong. Bahkan wilayah gurun bisa menghasilkan bakat yang menggetarkan dunia. Lagi! Pemuda itu berteriak. Auranya menjadi lebih menakutkan saat simbol menutupi tubuhnya dengan rapat. Seolah-olah mereka terbakar. Kekuatannya segera meningkat dalam jumlah besar. Shi Hao mengangguk. Mereka layak disebut sekte mending surga, sebenarnya memiliki murid sekaliber ini. Paling tidak, bakat seperti itu jarang terlihat di antara umat manusia di wilayah gurun. Hanya akan ada paling banyak beberapa. Dia tidak menunjukkan penghinaan apapun. Fourfold Barrage Archaic Vermilion Bird muncul lagi, tapi kali ini, itu bukan hanya bentuk pengujian. Serangan pertama muncul, dan di telapak tangannya, jejak Vermilion Bird berwarna merah cerah, hidup, dan seperti aslinya bisa dilihat. Hong! Langit runtuh dan bumi retak. Seluruh wilayah ini meledak. Magma bergegas ke surga, dan wajah orang-orang di sekitarnya menjadi pucat. Anak muda ini terlalu kuat. Dia bahkan tidak tampak terganggu sedikit pun saat dia menekan salah satu murid inti Heaven Mending Sekte. Wajah pemuda itu pucat. Darah mengalir dari sudut bibirnya saat dia terus mundur beberapa langkah dari serangan itu. Dengan setiap langkah, retakan besar akan meluas ke kejauhan. Jelas betapa beratnya langkah kakinya, serta jumlah tekanan yang dia tanggung. Membunuh! Pemuda itu mengatupkan giginya. Tubuhnya meletus dengan cahaya suci, seolah-olah dia telah naik ke dalam keilahian. Kekuatannya sekali lagi terangkat, membuat semua orang terkejut. Bagaimana dia mencapai ini? Adik laki-laki, kamu tidak diizinkan untuk memamerkan kemampuan ini. Tanpa menyelesaikan pelatihan untuk kemampuan ini, Anda tidak dapat menggunakannya. Salah satu wanita muda berteriak. Shi Hao terkejut. Dia tahu tentang teknik mending surga yang legendaris, karena itu juga ada di wilayah gurun. Namun, pavilion mending surga hanya memiliki versi yang rusak, dan hanya yang ditemukan di dalam halaman suci kuno yang tidak rusak. Meskipun demikian, teknik berharga Heaven Mending Pavilion masih hilang dalam transmisi. Teknik berharga ini tidak ada hubungannya dengan Archaic Vicious Ten, namun itu adalah kekuatan mengerikan yang sama yang diturunkan oleh makhluk tertinggi yang terlahir secara alami yang layak disebut eksistensi yang mengguncang dunia. Shi Hao tidak tahu tentang ini sebelumnya dan baru mengetahuinya setelah berbicara dengan penyihir itu. Dia sangat tertarik pada teknik berharga sekte itu, karena dia sendiri adalah dewa tertinggi yang lahir secara alami. Dia benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang itu. Sayangnya, pemuda itu tidak sepenuhnya menggunakannya dan hanya mengaktifkan teknik berharga di tubuhnya. Cahaya ilahi berputar-putar di sekitar tubuhnya untuk mendukungnya. Dia bergegas untuk bertarung dengan kejam dengan Shi Hao. Simbol melonjak di dalam medan perang dan lampu warna-warni melesat ke segala arah. Energi pedang mengguncang langit saat kedua individu bertabrakan dengan intens. Shi Hao secara alami menahan diri, karena dia ingin mencari tahu tentang misteri teknik Heaven Mending. Pemuda itu terpaksa menggunakannya, tapi Shi Hao tidak bisa melihatnya mengaktifkan teknik lengkap, membuatnya agak tidak puas. Pemuda itu benar-benar tangguh, dan jelas merupakan ahli muda yang jarang terlihat. Jika dia tidak bertemu Shi Hao, dia benar-benar tidak akan bertemu banyak lawan yang layak. Membosankan. Shi Hao bergumam. Dia mengirim tendangan ke pantat pemuda itu dan mengirimnya terbang keluar. Ah! Kamu! Pemuda itu lebih marah daripada terluka. Ini terlalu memalukan. Dia adalah talenta muda yang termasyur, namun pantatnya ditendang. Kalian berdua harus datang padaku juga. Saya ingin belajar lebih banyak tentang teknik Heaven Mending. Yu Chen selalu bertindak sangat sopan. Dia hanya minum denganku dan tidak mau berdebat sama sekali.
Shi Hao menunjuk kedua wanita muda yang dikelilingi oleh cahaya suci yang kabur. Ekspresi semua orang berubah. Bukankah orang ini terlalu berani? Dia memperlakukan murid inti sekte mending surga seperti orang biasa. Shi Hao menunjuk mereka dan mengeluarkan tantangannya. Pemuda itu bergegas ke depan. Karena takut dia menderita kerusakan, kedua gadis itu mau tidak mau memasuki medan perang juga. Kali ini, semua orang benar-benar tercengang. Bahkan ketika menghadapi mereka bertiga, ekspresi Shi Hao tetap sama. Dia menghadapi mereka dengan cara yang sama, seolah-olah dia tidak membuang banyak usaha. Peng! Setelah 10 pertukaran, dia sekali lagi mengirim pemuda itu terbang dengan tendangan. Selain itu, dia memberi tamparan pada masing-masing wanita muda. Aku akan membunuhmu. Salah satu wanita muda benar-benar terbalik. Teknik berharga terbang satu demi satu dengan cara yang sangat kejam. Pada saat berikutnya, jepit rambut wanita muda lainnya dicabut oleh Shi Hao. Setelah mengutak-atiknya, dia berkata, ini bukan artefak berharga yang istimewa. Anting-anting yang saya ambil ketika saya bergulat saat itu adalah barang bagus. Kamu, cabul! Wanita muda lainnya merasa malu dan kesal. Dia mulai melawannya dengan semua yang dia miliki. 3 murid Heaven Mending Sekte semuanya menjadi gila saat mereka bertarung melawannya. Namun, Shi Hao masih sama kecewanya. Bahkan setelah semua ini, dia masih tidak melihat mereka menggunakan teknik Heaven Mending. Apakah kalian tidak tahu teknik Heaven Mending? Dia benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Bukankah dia membuat marah orang-orang ini demi melihat kemampuan ilahi? Tidak mungkin dia bisa puas, karena teknik penyembuhan surga adalah masalah yang sangat penting. Sebagai sekte yang melindungi teknik berharga, hanya Pri Yu Chen dan beberapa orang lain yang bisa mempelajarinya dalam generasi muda. Anak-anak muda di medan perang juga mempelajari sebagian, tetapi mereka belum mempelajarinya secara menyeluruh. Membosankan. Shi Hao tidak bertindak berlebihan. Dia menghentikan ketiga orang itu dan kemudian membiarkan mereka pergi. Kamu harus sedikit berhati-hati. Ini adalah orang-orang dari sekte mending surga. Mereka adalah sekte yang tak tertandingi yang melintasi beberapa wilayah, Huo Ling mengingatkan dengan lembut. Apapun, kata Shi Hao. Tempat ini sangat sunyi. Mayoritas kerumunan terdiri dari para ahli muda dari luar wilayah ini, tetapi mereka semua merasa gugup. Ini terlalu mengejutkan. Bakat dari luar wilayah ini bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka di depan pemuda dari wilayah gurun ini. Baru sekarang mereka semua menyingkirkan keangkuhan mereka, tidak lagi berani meremehkan wilayah gurun. Tanpa berbicara tentang hal lain, hanya pemuda ini saja sudah cukup untuk memandang rendah mereka semua. Dia adalah pemuda tertinggi di wilayah gurun. Dia hanya satu orang, namun dia sudah sebanding dengan murid terkuat sekte besar yang tak tertandingi. Dia bisa mewakili wilayah gurun di masa depan, jadi tidak heran Pri Yu Chen tertarik padanya. Para murid dari semua sekte yang berbeda akhirnya diyakinkan saat mereka memikirkan semuanya secara mendalam. Jika kamu memiliki skill, maka jangan pergi. Kakak perempuan Yu Chen akan segera datang. Wanita muda yang pantatnya disentuh dengan marah berteriak. Adapun anak muda itu, ekspresinya jelek. Dia tidak ingin kekalahannya dibawa ke hadapan Pri Yu Chen. Baiklah, aku akan menunggu di sini beberapa hari untuk melihat Pri Yu Chen, jawab Shi Hao. Akibatnya, tanah leluhur negara api meletus menjadi keributan. Para ahli muda dari luar wilayah ini semuanya ketakutan. Mereka dengan cepat menyebarkan berita, jadi semua orang menunggu dengan antisipasi. Pada kenyataannya, ada beberapa individu muda yang tidak takut pada sekte besar di luar wilayah ini. Mereka berasal dari pegunungan dewa kuno dan merupakan makhluk berdarah murni,
Tetapi setelah datang ke sini dan melihat demonstrasi sederhana dan langsung Shi Hao, mereka semua mundur. Shi Hao merasa agak kagum. Dunia di luar wilayah ini benar-benar tampak agak makmur. Dia punya firasat bahwa begitu dia meninggalkan wilayah ini, dia mungkin akan bertemu dengan beberapa lawan hebat di antara rekan-rekannya. Putri Negara Api benar-benar adikmu. Ada beberapa yang masih agak bingung dan bertanya serius. Tentu saja. Bukankah aku mengatakan bahwa bahkan Priyu Chen adalah adik perempuanku? Shi Hao menjawab. Jangan bicara omong kosong. Di sisi lain, pemuda itu marah. Bagaimana itu bisa menjadi omong kosong? Dia adalah seseorang yang akan saya bawa kembali ke desa saya. Menurut kepala desa saya, itu justru adik perempuan saya. Shi Hao berbicara seolah-olah dia sangat serius. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Kekacauan gila macam apa ini? Apa yang kamu katakan? Salah satu wanita muda Heaven Mending Sekte mencaci maki. Dia tidak mengizinkan orang lain memfitnah peri suci sektenya. Bagaimana itu bisa menjadi omong kosong? Aku tinggal di belakang untuk menunggunya. Sebentar lagi, aku akan kembali ke desaku dan bertarung dalam pertempuran hebat di alam dewa kekosongan. Sebelum itu, saya secara alami harus membawa kembali lemak untuk memuaskan penduduk desa. Shi Hao berbicara dengan sangat serius. Huo Ling'er telah kembali ke istana kekaisaran untuk bertemu ayahnya dan berbagi kegembiraannya. Namun, gadis dengan mata besar dan yang lainnya tertinggal. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua melebarkan mata mereka. Tidak mungkin kamu mengatakan yang sebenarnya, kan? Dia mungkin menjadi musuhku di masa depan atau setidaknya membantu musuhku. Karena itu, saya mungkin juga mencoba dan membawanya pergi sekarang karena saya baru saja membuat terobosan. Shi Hao berbicara dengan santai. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.